Halo teman-teman, minggu lalu kan kita sudah mereview Mercedes-Benz SLK 200 tahun 2004. Nah, kali ini kita mau kupas habis ownernya teman-teman. Penasaran kan ownernya siapa? Ini, Mr. Randy. Halo Ko Randy, apa kabar Ko? Ya, Baik. Sibuknya apa sekarang Ko? Ya, kerja ngurusin komunitas. Oh lah, punya hobi apa nih Ko yang baru Ko di seputar otomotif Ko? Kita sih restorasi sekarang ya. Oh lagi restorasi, restorasi apa nih Ko? Motor-motor tua. Oh ini memang Ko Randy ini agak-agak klasik-klasik dikit ini orang ini ya. Dikit. Thank you loh Ko udah dibolehin nge-review SLK-nya Ko. Siap. Nah, awalnya Ko, kenapa kok tiba-tiba milih SLK Ko? Awalnya ya. Ya, awalnya. Jadi kita ini awalnya itu kepingin cari mobil tuh yang bodinya timeless. Terus dia harus spesial, jadi nggak sekedar cuman punya nilai jual nanti ya, tapi kita kepingin ikoniknya gitu loh yang diambil. Jadi kayak punya nilai lah, kok punya value lah. Bener. Dan istilahnya ya timeless itu otomatis harga ya kita bilang nggak turun juga gitu loh. Makin ya kan. Investasi juga kan. Kalau kita beli mobil Eropa terutama yang cabriolet atau yang coupe kan harganya awet toh. Ya betul. Dibandingkan dengan yang four door kan. Four door betul. Oke, sebelumnya ya izinkan saya perkenalkan Ko Randy ini. Dia ini salah satu founder Empire Club, yaitu salah satu klub moge terbesar di Malang. Kemudian juga founder dari klub motor baru Aristokrat di Malang juga. Dan sekarang dia juga menjabat sebagai presidir dari MBM, Mercedes-Benz Club Malang. Oke, Ko Randy ini sebenarnya siapa sih Ko? Dan apa? Kok bisa menjabat segitu banyaknya jabatan gitu loh? Saya ini pengangguran sebenarnya. Loh, karena nganggur disuruh ngurusin anak-anak. Jadi banyak yang diurusin. Berarti kok memang jiwanya suka mentoring gitu ya, Ko? Bukan. Suka ngerumat lah istilahnya lah. Yes, benar. Jadi nomor satu, kita kan main otomotif nih. Nah, start otomotif nomor satu adalah kita punya kendaraan kan. Ya, harus dong. Kalau main sendiri kan nggak seru. Nggak seru, bener. Cari temen, cari yang ngeracuni. Kadang-kadang kan. Cari teman, bisa ngeracun, bisa diracun. Nah, betul. Jadi sewaktu COVID kan semua aktivitas komunitas kan stop. Yes, betul. Itu kita hobi otomotif tuh sempat mandek tuh, berhenti total anggapnya. Nah, sewaktu udah mulai jalan lagi, orangnya kan masih sedikit atau yang klub lama masih belum vakum. Nah, itu aku mengajukan diri gitu loh. Aku start awal lagi gitu loh di dunia motor dulu pertamanya. Kayak yang di Empire itu ya berarti ya. Empire. Aku mengajukan diri, terus kita ada beberapa temen yang mau jalan bareng, akhirnya oke, jadilah Empire. Empire itu tahun pertama orangnya masih dikit, tahun kedua udah 40-an. 40-an itu? Tahun kedua udah. Nah, tahun ketiga lebih banyak lagi. Terus kita bikin yang genrenya beda. Genrenya Aristokrat ini genre klasik sama cruiser. Ya seperti kayak Harley gitu berarti ya. Harley, chopper, scrambler, pokoknya yang bukan sport. Karena yang sport yang buat touring lah istilahnya lah. Yes, yang buat yang nyantai kan. Bisa, nyantai. Vespa itu masuk sini. Oh, masuk sini semua. Ya. Berarti lebih era yang klasik-klasik gak sih, Ko? Arahnya, Ko? Atau yang baru-baru juga ikut juga? Banyak yang klasik di sini, tapi kalau yang baru mau ikut ya nggak apa-apa. Oh, jadi bebas lah istilahnya lah. Bebas. Pokoknya arahnya tetap yang buat touring itu motornya. Tapi bukan sport. Ya, bukan yang sport ya. Karena yang sport lebih banyak kita di Empire yang bikin sport. Oh, oke. Jadi sekarang istilahnya kok waktu buatin yang Aristokrat ini untuk memisah lah, Ko. Ya benar. Jadi kita kan ada niche-nya masing-masing gitu. Ya, passion-nya kan beda-beda soalnya. Kan beda-beda. Ya. Jadi di sini aku bikin itu 2 supaya bisa mengakomodir semua. Sama nanti kalau katakan kalau lagi touring, kan kalau yang 2 gender berbeda ini kan kadang bisa tabrakan nggak sih, Ko?
Oh beda dong, anggap aja kita main satu main kencang, satunya main santai lah. Saya satunya minta kencang, satu minta keluar kan susah malah gak ketemu. Kejar-kejaran malah harganya kan. Jadi gak bisa enjoy, makanya bisa. Bisa, oke. Nah, dari yang semua koren dijalankan sekarang, kira-kira bingung gak sih kok ngurusi satu-satu ini yang dari 3 klub ini loh? Bingung gak lo? Kan banyak tuh kok membernya kok tiap klub itu. Sebenarnya kalau kita bilang bingung sih pasti ya, kalau mau ada event itu kita pasti bingung ya, karena tiap komunitas ini kan mereka minta di maintain toh, minta di manage. Jadi kita ini harus benar-benar bagi waktu. Yang kedua nyiapin budget, karena kan keluarnya 3. Iya bener sih Gitu. Tapi so far karena kita punya struktur, jadi nggak sendirian kan, banyak yang bantu ngatur juga. Oh, jadi maksudnya in member meskipun Koko sebagai presiden dan founder sebelumnya, tapi Koko udah delegasikan tugas-tugasnya gitu lah, Bu. Ya. Salah satunya gitu juga ya. Jadi kita nggak sendirian lah, rame-rame kan, kamu juga. Ya, aku juga sih, aku kan sekjennya. Iya. Trigger awal yang membuat Koren ini suka dengan otomotif tuh, apa tuh? Wah ini Masa kecil ini Mas ini. pertanyaannya. Tiba-tiba suka otomotif. Jujur apa enggak nih? Jujur dong. Apa ya? Spill dikit-dikit lah, gak apa-apa lah. Oke ya, jadi jujur ya. Yang nomor 1 bikin saya senang otomotif itu adalah film, bro. Karena masa kecil saya sering lihat film, bro. Fast and Furious, The Bikers, Initial D. Initial D. Ya. Itu emang dia jadi cowok-cowok banget sih ya Bang. Hobi-hobi kita cowok banget masa kecil loh ya. Ya. Maksudnya kita bilang anak ya SMP SMA lihat mobil lihat film itu udah kayak adrenalinnya kan keluar gak sih kok? Ya kan. Oke. Terus mainan-mainannya itu Tamiya. Ya, bener. Meskipun sebenarnya kan otomotif. Otomotif gitu. bener. Awal. Kalau nggak kayak mobil-mobil yang pakai remote zaman dulu kan kita masih kecil main ya kan. Bener. Oke, dengan hobi otomotif itu apa tujuan Ko Randy? Itu apa mencari relasi, mencari materi, atau berbagi ilmu tentang otomotif itu? Nah ini nih tujuan yang pure, murni tujuan ya. Nomor 1 itu saya melihat Indonesia ini potensi otomotifnya itu besar banget. Benar. Tapi entah kenapa tidak ada satupun merek lokal yang bisa survive. Padahal kita itu beli kendaraan Jepang itu gila-gilaan loh bro. Ya, dan ya kita tahu lah track record kita nih di Indonesia ini kan pabrik asal Indonesia otomotif ya, kan gak ada yang bertahan tuh. Gak ada yang bertahan. Dulu ada Bimantara Cakra itu kan. Timor itu pun kan dia juga ambilnya dari Kia. Iya kan. Jadi, tapi itu pun gak berkembang gitu loh, gak bertahan. Nah, kenapa gitu loh pakai? Itulah. Seandainya kita mau ngomong soal uang nih, cari uang dari otomotif, nomor 1 kalau environmentnya nggak jalan, susah kita cari uangnya. Terus kalau cari relasi, kalau dibandingkan dengan Thailand yang udah gede kayak begitu ya, otomotifnya, ya kita masih kalah jauh. Tapi kita usahakan lah. Contoh diesel lah go. Diesel di Thailand sama Indonesia kan beda go. Jelas beda. Pesat banget loh di Thailand itu. Brandingnya sampai ke sini orang-orang sampai impor gitu loh. Tapi Indonesia kenapa enggak? Padahal menurutku pabrik-pabrik terutama di Malang ini ada nih pabrik knalpot itu dia juga garapannya juga bagus loh. Tapi kenapa ya? Maksudnya nggak bisa booming gitu loh. Nah, itu mungkin kita dari start awalnya dari people-nya dulu ya. Jadi tugas kita dalam komunitas ini membuat lingkungan ekosistem yang dimana teman-teman yang main otomotif ini mereka berani gitu loh untuk membuat usaha, memarketingkannya sampai ke luar negeri harus berani. Tapi entah kenapa kita kayaknya masih belum sampai sana. Itu saya rasa dari people-nya ya. Kalau resource-nya kayaknya kita udah mampu kok. Udah mampu ya udah. Mampu bener. kok. Nah kalau misal katakanlah Koko sekarang ini kan dengan jabat jadi presiden MBM, terus pokoknya yang klub komunitas ini Kok. Ini Koko punya tujuannya apa Kok? Kayak misal nyari materi atau itu mau berbagi ilmu, mau mentoring atau apa Kok? Koko maksudnya kepinginnya itu loh. Waktu kayak mau menjabat ini apa tujuannya gitu? Di MBM ya? Ya, contoh MBM lah. MBM itu pertama karena saya suka mobil Mercy, saya kepingin tahu komunitasnya. Begitu tahu komunitasnya,
saya kepingin melihat ekosistemnya. Jadi dari MBM itu kan ada Mercy Malang ya, Ya, ada Malang, Region Malang, ada Jadi Bandung, Bali, ya. Jatim Bali. Ini kan Banyak Bu, Nah, bener. 170 klub lebih. Nah, makanya. Kita mau masuk ke circle pertemanannya itu dulu. Itu pasti banyak insight gitu loh bro. Jadi mulai dari motif gimana, eventnya gimana, terus kira-kira Solidaritasnya juga kan. gimana, Ya, backingannya, solidnya. Terus ya kayak ya berarti kan kita juga Koko juga ambil dari segi apa ya, bisnis juga gak sih Koko? Kayak bantu nambah relasi kan. Yes, Untuk benar. bisnis juga kan setengahnya kan. Dari bisnis itu pasti dapat, tapi kita nggak bisa target ya. Oh, aku masuk sini untuk bisnis, itu kita nggak bisa begitu, bro. Nomor satu Ya, kita benar. itu menikmatin dulu aja. Nikmatin sesama hobi Mercy, jadi itu. kita ngerasain itu dulu ya. Buat cari temen yang sesama punya hobi, nanti kalau emang ngalir ya bisa nyambung bisnis ya kan. Nanti kalau udah kenal, akrab, tiba-tiba diajak bisnis, ya oke, gas. Oke. Menarik ini Go. Kita bahas dulu dalam segi otomotif tuh Randy. Bisa mendapat relasi dan materi gimana caranya Go? Bisa untuk dapat ilmu pengetahuan dari nonton channel ini gitu loh. Oh, jadi gini ya. Ini kita share untuk teman-teman ya. Jadi nomor satu, gabung komunitas itu kita nggak cuma ngurusin seneng-seneng aja bro, tapi kita juga dapat insight bisnis, insight ekonomi, situasi pasar, terus situasi-situasi yang tanda kutip ya, maksudnya yang informasi itu dapat duluan gitu loh, apapun lah dari teman-teman ini. Jadi kita bisa asumsikan dengan kita punya banyak network yang bagus, komunitas apapun pasti bisnisnya berkembang. Nah, itu nomor satu. Terus yang nomor dua, untuk teman-teman yang mau start main otomotif ya, yang perlu kalian siapkan tuh sebenarnya nggak banyak kok. Nggak perlu yang beli mobil langsung mewah, terus ikut yang elit itu nggak perlu. Kalian ikut komunitas apapun, yang penting teman-temannya itu oke, teman-temannya itu mereka merangkul, terus nggak nakal-nakal ya terutama ya, itu udah oke kok, udah banyak yang bisa didapat kok. Nah, sebentar. Nah, setelah banyaknya relasi yang Koko dapat dari klub-klub atau komunitas ini, Koko, gimana caranya Koko mengarahkan relasi itu menjadi materi, Koko? Dalam artian kayak jadi bisnis, kalau enggak misal nanti jadi temen nongkrong apa gimana kayak gitu loh. Caranya Koko. Jadi bisnis. Ya simple lah. Simple. Kita di komunitas banyak kan yang jual beli, ya kamu titip aja. Ya bener, kayak misalnya ini kan ya titip ke aku. Kan jadi duit. Bener. Terus yang nomor dua, kalau komunitas itu pasti yang punya namanya acara. Nah, waktu acara ini kita bisa ikut-ikut masukin merchandise atau mungkin kita masukin mungkin kalau resto kan bisa nawarin nasi kotak ya, atau nasi apa. kotak. Kalau nggak tempat untuk gathering ya kan, itu bisa juga. Karena kan kita kalau komunitasnya pasti ada gathering kan biasanya gitu. Kayak tiap bulan kayak kita punya agenda untuk ngeran bareng, itu kan masih kita ada tujuan nggak sih? Kan nggak mungkin ada tujuannya ya kan? Gak usah jauh-jauh. Buka kafe aja. Kita sering ngafe di situ, ini udah cuan bro. Ya benar sih. Dari kita sekali datang udah berapa orang? Udah berapa ya kan? Datang 20 orang, kopinya udah keluar 20 lah pasti. Udah cuan bro. Nah, kalau di otomotif ini kok, apakah di komunitas ini, apakah member-membernya ini bergolong-golongan sendiri atau biasanya membaur semua kok? Oh, ini. Jadi dalam komunitas itu pasti ada yang namanya kecocokan karakter ya. Jadi kecocokan karakter biasanya mereka punya grup kecil sendiri, lebih akrab dengan ini. Tapi secara general, kalau kita bikin acara ya semua akan membaur. Tapi di banyaknya orang tuh pasti kayak ada yang cuma deket 3-4 orang ini deket sendiri. Cuma kalau lagi gathering tetap mereka membaur semua berarti. Mereka membaur semua. Itu sudah wajar. Ya benar. Oke. Nah,
caranya Ko Randy membedakan otomotif dalam bisnis sama otomotif dalam hobi. Gimana Bu caranya bedainya? Bedanya, Yes. kalau otomotif dalam hobi, kita pasti modif. Kita pasti ngerestorasi. Buang duit kan istilahnya duit. karena nggak dapat duit. Berapapun duitmu pasti akan habis kalau nggak stop. Tapi kalau kita ngomong secara bisnis, ya kita beli langsung aja jual, nggak usah punya merasa harus dibagusin, ini harus diginin, nggak cuan bro. Jadi istilahnya oke lah kita rapikan sampai udah ready to jual dan ya udah jual ya kan. Iya. Karena kan kita punya ilmu di mobil gitu loh. Jadi kayak kita mau bangun-bangun atau punya relasi dalam spare part, bengkel. Jadi kan kita bisa ngitung tuh, bener gak sih Go? Harga-harganya bisa jadi lebih murah kan. Nggak usah terlalu diseriusin, harus bagus kalau mau dijual ya, nanti kebablas. Ya kayak aku nih kan, salah satunya kan. Tapi dijual malah nggak untung. Ya untung, ya kalau ini nggak tahu nih, ini rugi nih kayaknya nih. Oke, pertanyaan pamungkas nih Go. Siap. Otomotif itu apa menurut Go Randy? Oke ya, ini dari sisi apa nih? Dari sisi teknisnya, atau people, atau ekosistemnya? Sisi people aja Go. Dari sisi people ya? In general kan berarti kan, sisi people Oke. kan. Oke, jadi dari sisi people ya. Jadi otomotif ini ada beberapa orang yang memang dia hidupnya dari otomotif, hobinya dari otomotif, duitnya dari otomotif, pertemanannya dari otomotif. Jadi saya rasa dari dari people ini kalau kita kumpulkan otomotif itu apa? Otomotif itu adalah tempat untuk mereka Survive. hidup dan menjalanin hari-harinya di situ. Karena ya cari duit, ya temenan juga, ya kan? Hidupnya pokoknya berkecimpung di dunia otomotif, ya kan? Di dunia otomotif. Masuk akal. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan. Sekarang kita ini kan sebentar. Kenapa Ko Randy ini senang berbagi ilmu terhadap otomotif lo? Sharing-sharing otomotif itu Go. Kenapa kok senang sih Go? Kan nggak banyak tuh Go, orang kayak gitu Go. Kita sharing itu niatnya bukan sharing aja bro, meracun. Oke, paham baru. Namanya member kalau dia baru masuk itu pasti penasarannya banyak. Apapun dia pasti tanya, ini mobil apa, ini motor apa, lo kok bisa begini, caranya gimana. Semakin kita kasih ilmu, dia akan semakin belanja, dia akan semakin senang, dia akan ajak teman-temannya di situ. Dan dia akan ngajak temannya yang lain untuk diracuni juga. Juga. Jadi ngeracun udah kayak efek domino aja kan, domino semua. Iya. Jadi lama-lama komunitas ini semakin membesar dengan cara yaitu saling kita sharing, kita ngajarin itu. Nah, dari Ko Randy ini dari mana sih Go? Mempelajari ilmu otomotif sih Go? Otodidak atau memang kayak kursus atau sekolah gitu Go? Aku otodidak sih. Jadi kita ke bengkel, kita taruh unit, tanya-tanya. Terus juga sama teman-teman bengkel kan pasti dijelasin dulu toh. Bener. Oh mobilmu itu kayak gini loh. Bagusnya diginikan. Kalau mobil spare part yang ini. Kita kan lama-lama sering komunikasi kan jadi tahu kan. Nah, Bu, ilmunya Koko ini kan di dalam dunia otomotif ini kan banyak aku. Karena kan Koko udah masuk banyak komunitas, kenal banyak orang. Nah, sekarang Koko kalau misalnya bagi-bagi nih Kok, kayak bagi-bagi ilmunya nih ke member-member baru nih, ya kan? Atau enggak ke viewer ini sekarang ini. Rugi nggak sih Kok bagi-bagi ilmu itu Kok? Dengan Koko udah trial and error gitu loh, dalam berapa tahun membangun ilmu itu loh. Enggak lah, kita mah santai aja. Mau dibagi sana happy, kita happy juga, gitu loh. Masa bagi-bagi ilmu nggak boleh pelit dong. Loh kan ada kayak gitu kok orangnya Go. Berarti Koko ini orangnya tipe humble nih guys. Humble banget ini ya kan. Harus bayar dulu kali baru bagi. Nah, ada kayak gitu kan ya kan. Oke. Nah, Koko punya goals apa Kok? Yang Koko pengen capai loh ya. Untuk komunitas yang sekarang Koko lagi jabat ini. Untuk motor atau mobil nih? Dua-duanya deh. Kalau motor, Ya, motornya dulu deh, aristokrat ya kan. Apa nih yo? masuk tol.
masuk tol. Tol ya sih itu, wah itu beresiko tapi ya kalau bisa ya kenapa enggak ya kan? Tuh, Malaysia Seru kan dong. bisa. Nah makanya itu. Ini loh pesan loh guys. Ayo IMI pesan ini loh nih pesan ini buat motor kalau bisa masuk ke tol nih. Ya kan? Bayangkan tiap minggu ada ribuan bahkan jutaan motor-motor yang penghobi ini masuk tol untuk bayar untuk wisata. Berapa itu profitnya untuk tol itu? Jasa marga nih, ini harus nih jasa marga ditembusin nih ya kan. Oke, yang buat mobil gue, MPM ini. gue. Kursnya apa nih gue? Untuk mobil nih, Padahal aku udah tahu sih kan aku sekjennya. ya kita berharap ya bisa, kalau bisa sih secepatnya kita punya event internasional nih. Loh, bukannya kemarin ada yang gue yang ke Malaysia itu. Tapi cuma dari Bali sih, nggak semua ya kan. Ini dibalik, Pan. Jadi pengennya yang internasional yang kesini. Oh, di Bali. Jadi orang luar ke Indo untuk datang eventnya kita. Iya. Karena itu kita butuh daya tarik. Seandainya kita ya, teman-teman pasti kalau ke Malaysia, ke Thailand pasti belanja spare part kan? Iya benar juga. Kenapa kok mereka waktu ke sini nggak belanja spare part? Nah, Belanjanya malah kalau ke Malang keripik tempe ya kan. Malah cuma dia makanan-makanan doang, kuliner doang kan. Jadi otomotif ini dia berkaitan dengan wisata nih. Jadi semakin kita culture-nya berkembang, pasti banyak wisatawan yang genrenya otomotif. Kayak kita ke Thailand kan, asik tuh. Ditambah kalau di Thailand gue, kan ada esek-eseknya dikit gue. Wah, kan bukan otomotif doang. Ya kan? Ya idenya gila gini ya. Wah, lang gimana? Oke. Istri di rumah ya. Oke, sebagian orang berpendapat gue bahwa komunitas ini kan cuma wadah untuk senang-senang gue. Beberapa orang deh ini ya. Jadi kayak kita punya klub MBM nih. Mereka berpendapat kita nih kok di MBM ini cuma senang-senang gitu loh. Lah, menurutnya kok perannya komunitas ini di dunia otomotif itu apa loh? Iya, nomor satu memang kita harus happy kan ya. Kalau kita nggak happy, buat apa dijalanin kan? Iya, benar. Tapi yang nomor dua itu kita preserve. Maksudnya kita kan punya sejarah juga. Jadi susah-susahnya kita bangun komunitas itu kan nggak gampang. Terus setelah kita kumpulin orang, kita bikin acara, kita mau supaya adik-adik nanti, penerus-penerusnya kita itu, mereka tetap cinta otomotif. Preserve lah, jadi sampai ke anak cucu kita tuh terus lanjut terus. Nggak hilang. Culture yang berjalan ini, yang positif ini supaya jangan stop di kita. Jadi kita harus terus menginfluence, mengajarkan, juga mendidik lah ya. Dan ilmu-ilmunya pun juga turun terus kan gue. Kalau bisa malah semakin pintar generasi bawahnya kita ini. Ya, karena dengan berkembangnya teknologi juga, otomatis kan gimana caranya nanti yang generasi yang muda ini bisa membuat ilmu-ilmu yang kita punya ini dilebihkan lagi gak sih gue? Yes, bener. Anggap aja beginilah. Sekarang kan kita modif, mungkin tahunku dulu, yang penting ceper. Ya, yang penting chamber, udah keren. Ya. Terus Liberty Walk. Siapa tahu nanti adik-adik kita itu mengeluarkan satu tren yang baru dan itu bisa menarik wisatawan internasional. Ya contoh kalau kita udah tahu sih kalau di Indonesia kan punyanya si Kiki Anugrah tuh. Nah, kayak gitu. Ya. Cuman kan memang belum bisa segede gitu kayak yang punya si Liberty Walk. Yes. Nah ini pesan nih buat ini nih. Ayo biar otomotif kita nih makin bisa dikenal sama dunia luar. Ini pesan nih banyak nih kan. Bisa gitu. Oke, kita lanjut lagi ke apakah orang yang mau ikut komunitas itu harus paham dan pintar terhadap dunia otomotif atau kayak orang awam aja tiba-tiba kayak mau masuk itu? Menurutnya kok perlu apa enggak yang orang pintar yang harus datang gitu loh? Oh enggak juga. Kita semua meskipun awam pun kita terima kok. Nanti mereka tanya pun ya kita ajar-ajarin dulu. Tapi yang nggak boleh nih ya, yang nggak boleh ini yang masuk tiba-tiba kamu punya unitnya ya, unitmu ini kencang gitu misalnya, kamu di jalan kamu balapan, itu benar-benar kita tindak tegas ya, soalnya kan melanggar hukum. Betul nih. Membahayakan orang lain juga. Yang penting gini bro, kamu bisa respect orang, kamu bisa respect komunitas, kamu bisa respect masyarakat, you are welcome. Ya, yang penting betul. Yang penting titik tengahnya tuh, titik temunya tuh di respect itu sih, respect semua lah, ya kan. Benar. Oke ini yang terakhir
Sorry ya, akhirnya sampai blood flash Nah, ini yang terakhir Gu. Dari Koko udah punya record jabatan ini, banyak jabatan kan Gu. Terus ilmunya Koko yang segitu banyaknya Gu, dan dunia mentoring Koko mentoring di dunia otomotif kan juga banyak. Apa yang Koko pengen lakukan ke depannya nih Gu? Pribadi ya. Pribadi. Oke. Mungkin anak juga tuh. Sorry. Anak udah Istri dua. Mobil aja yang dibanyakin. Mobil tambahin lagi hari ini juga nanti lempit ganti lagi. Tambah 2, jadi 4, jadi 8. Kita showroom dong. Waduh, nanti bego dah. Saya kata nih. Enggak lah, Van. Kan titip di kamu. Waduh, tambah rame di sana Bu. Oke, ya Pak Gu. Jadi dari semua perjalanan saya di dunia otomotif, sebenarnya ada satu hal yang memang saya tuju, yaitu kita kepingin merangkul adik-adik yang generasi bawah ya. Generasi bawah. Itu supaya mereka mengenal otomotif lebih baik. Jadi kita rencananya, saya dan tim ya, dan kamu juga kan pasti. Ya oke, paham pasti lah Gu. Kan aku sekjenmu. Nah, kita akan bikin event-event yang lebih seru lagi, event-event yang lebih menyenangkan lah, dan lebih menarik yang pastinya itu. Ya, yang pasti sebelum saya turun lengser dari semua jabatan ini harus ada achievementnya bro. Ya ini yang nanti kalian tonton kan. Kita ini kemarin di sini ya, di Malang ya, Jawa Timur. Korean diri yang mengadain Euro Run, Nek. Dan itu kemarin pecah. Berapa unit kok? 100 unit ada ya rasanya. 200 lebih. Nah, bayangin, Rek. Perkiraan kita itu cuma 100. Ternyata 200 mobil yang datang itu. BMW, Mercy semua gabung, Rek. Sama apa lagi kok? PW ya kan. Land Cruiser, Land Rover loh, bayangin loh. Malang sama Surabaya semua ngumpul, Rek. Dan ada 200 unit, gue luar biasa di sini. 200 unit, acaranya pecah sampai nggak cukup mau masuk itu. Nah, sampai parkirannya sampai mereka pindah kan ya. Pindah, iya. Dipesan kopi sampai ada beberapa ke Bucks Cafe karena tempat kita udah sampai saking penuhnya kan. Seantusias itu gak sih orang-orang sini gue? Antusias banget sih mereka ini. Yang kita dari Malang mau datang loh, Surabaya udah datang loh, udah penuh. Ya bayangin loh. Jadi kita keluar rumah sampai telat gitu ya. Keluar rumah aja udah bingung loh, kok bisa seramai ini. Luar biasa. Oke, sekian itu teman-teman ya dari segmen kita yang baru ini positif ya kan. Kalau kalian pengen podcast ini berjalan terus, tolong komen dan like dan subscribe teman-teman. Like, subscribe, sawer. Oke, thank you Mr. Randy. Sukses ya. Semoga SLK-nya cepet laku guys. Oke, laku guys. Ayo cepet dibeli. Thank you guys. Bye bye. BFC positif.